Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini materi kita tidak selalu dengan teori, tetapi kali ini saya akan lakukan ke pendekatan tutorial dan praktek. Sebagaimana Anda di perkuliahan ke-6, yaitu mengenai OS forensik, ya, operasi forensik, maka dalam hal ini saya juga akan coba mendemokan atau mentutorialkan misalkan bagaimana kita memanfaatkan registry atau fitur regedit yang ada di Windows untuk melakukan suatu analisa forensik, ya, misalkan. Mungkin Anda juga siap-siap nih membuka Windows-nya, kemudian membuka regedit-nya, ya. Baik, bagaimana Anda siap? Siap dengan laptopnya, ya? Oke. Nggak hanya ditonton, tetapi Anda harus mempraktekkan, ya. Nanti tinggal disubmit tugasnya, oke? Siap. Maka untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke slide berikutnya. Nah, untuk merecall kembali ingatan kita di kuliah sebelumnya, di kuliah 6, yaitu OS forensik. Di situ salah satunya dengan registry kita juga bisa melihat USB storage device, USB removable storage device apa yang pernah terkoneksi dengan laptop kita atau dengan komputer kita. Jadi di situ tercatat. Jadi saya bilang nanti ini sebagai pembuktian bahwa misalkan si USB A sudah pernah dikoneksikan atau dicolokin ke laptop saya gitu. Oke, untuk lebih jelasnya, mari ikuti panduan atau demo dalam bentuk tutorial yang akan saya sampaikan. Oke, baik. Bila Anda sudah membuka laptop, kita coba fitur registry editor, atau Anda bisa panggil di seperti ini, regedit gitu ya, registry editor, maka akan muncul. Jadi ini sudah pasti ada di komputer Windows Anda. Oke, muncul seperti ini, maka nah dia akan seperti ini ya, akan terlihat seperti ini, seperti di materi saya ya. Ini akan ada 5 hive, ada HKey class root, ada HKey current user, HKey local machine, HKey user, dan HKey current config. Nah, masing-masing punya fungsi-fungsi tersendiri. Kita masih ingat fungsi-fungsinya? Nah, coba direview kembali kuliah ke-6 kita tentang OS forensik. Pasti di situ saya dijelaskan masing-masing fungsi-fungsi dari kelima HKey ini. Oke. Nah, karena untuk di USB, kita bagaimana membuktikan atau menganalisis, melihat apakah laptop saya ini sudah terkoneksi dengan USB. Tentunya pasti sudah, saya yakin. Tapi masalahnya ada merek-merek apa aja atau USB apa aja yang telah terkoneksi dengan laptop saya ini. Maka kita bisa melihat dari mana, dari kelima ini kira-kira yang mana yang nggak mungkin ya class root atau user, karena itu untuk biasanya yang terkait dengan hardware adalah current config dengan local machine. Jadi kira-kira yang mana? Nah, ini ada di HKey current local machine. Nah, ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini masih ada banyak nih pilihan-pilihan. Maka Anda harus mengklik ke sistem. Di sistem juga masih banyak pilihan-pilihannya ya. Pilihan-pilihannya dari Anda melihat current control set ya. Di sini klik atau dibuka lagi. Nah, di sini juga masih banyak. Apalagi selanjutnya adalah enum ya. Dari enum ini ada yang namanya
Saya geser sedikit ya biar lebih jelas. Ada yang namanya USB Store. USB Store. Nah, ini dia ya. Jadi sini diperlihatkan bahwa yang pernah terkoneksi dengan laptop saya ini ada yang mereknya Toshiba, ada yang SanDisk, ada yang SanDisk Producer, Edgeblade segala macam ya. Ini SanDisknya juga macam-macam tipenya. Ada Transcend, ada Huawei, mungkin ini ada generiknya ini yang biasa atau WDC ya bisa juga ini uh, terkait dengan misalkan hard disk juga bisa eksternal ya. Data Huawei juga ada juga ya. CD-ROM ya, CD-ROM yang eksternal itu bisa juga kedetek di sini CD-ROM kan Huawei produk Mas. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi Anda hanya dengan registry aja sebenarnya kalau Anda mau mendalami ini sudah menjadi cikal bakalnya lah Anda bisa memeriksa. Jadi di sini misalkan saya tidak bilang, oh di sini laptop saya nggak pernah terkoneksi dengan USB. Nah, ini bisa disangkal dengan data ini gitu ya. Ini saya sudah tidak bisa mengelak lagi. Nah, ini misalkan di Toshiba gitu ya. Nah, di Toshiba juga ternyata misalkan ada dua jenis. Berarti ada merek yang sama, tipe yang sama, tetapi flashdisknya berbeda. Ini kan ada dua nih ya, disk parameternya ada di parameternya Anda bisa lihat di sini. Nah, kemudian yang sini juga sama ya, disk parameter. Jadi coba diperlihatkan seperti ini atau yang propertiesnya ya, sorry ini. Jadi kalau Anda lihat seperti ini ya, ada device-nya. Anda bisa lihat di sini nanti. Nah, ini data-data ini like binary segala macam partial table ya. Ada propertiesnya. Nah, properties nggak bisa dilihat ya. Karena mungkin ini diprotek juga. Nah, ini juga sama misalkan sama seperti ini. Nah, kita nanti akan melihat berbagai jenis misalkan di sini. Nah, kurang lebih situ ya. Di sini bisa kelihatan gitu. Oh, ini TF card. Ini biasanya colokan USB untuk membaca card reader ya, seperti card reader seperti itu. Baik, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba demokan hal-hal yang lain ya. Nah, ya selanjutnya adalah bagaimana juga kita pengen tahu CS cookie history dari misalkan browser kita. Entah itu Chrome, entah itu IE, entah itu Mozilla ya. Ya, itu bisa juga kita ketahui atau jadi dari sini bisa kita lihat historinya web Anda ya. Anda telah mengakses web apa saja gitu ya atau cookiesnya seperti apa. Oke, baik kita coba ya untuk mungkin akan saya demokan yang Google Chrome. Nanti juga Anda bisa juga untuk yang Mozilla ataupun yang IE ya. Tapi saya tidak akan mendemokan semua, yang sebagai contoh ini akan saya demokan Google. Jadi di sini kita bisa melihat dari registry editor seperti apa. Anda bisa melihat historinya di situ tuh ya. Tapi sebenarnya kita punya daripada repot seperti itu mencari segala macam, sebenarnya ada toolsnya ya. Toolsnya itu udah paket Nearshop. Nanti saya coba akan saya share ke Anda juga. Saya akan upload di Google Drive dan Google Drive akan saya share ke Anda. Silakan Anda download ya. Baik, berikutnya akan saya langsung demokan. Baik, jadi ini juga bisa untuk mengetahui tadi seperti browser, history cookiesnya ya, terus melihat registry dengan registry itu sebenarnya bisa juga. Nah, tapi sebenarnya ada tool yang untuk mempermudahnya ya. Tool ini free juga sebenarnya. Jadi tool itu dinamakan dengan Nearshop ya. Nearshop Launcher. Nah, ini sebenarnya kumpulan misalkan berbagai macam
file executable ya. Nanti ada browsing history, ada apa, mengecek batu baterai pun ada sebenarnya di sini. Baterai laptop kita ya, IP config segala macam ada semua. Last activity ya, user activity gitu, apa aja tadi ngerjain apa aja misalkan itu bisa ya. Nah, sekarang bisa kita panggil dari launcher exe-nya biasanya seperti ini. Nah, ini udah tergabung ya, udah tinggal ambil misalkan terkait dengan yang kaitannya dengan web browser, apa dengan network monitoring tool, itu nanti beda lagi ya, atau akan muncul lagi gitu ya. Untuk yang terkait dengan apa tadi web browser apa aja seperti ini. Nah, tadi misalkan kita mau ngelihat Chrome story-nya, ya udah diklik. Nah, nanti keluar seperti ini. Oh, ya. Ini di Chrome saya nih. Wah, ini berarti ngebuka YouTube nih ya. Ngebuka YouTube saya tuh kan, tuh Hello Motion ya. Ya, jurnal PNJ gitu ya. Itu yang ya, jadi saya ketahuan ya. Selama ini buka apa, tanggal berapa itu ya. Seperti ini, terakhir kapan. Nah, Anda bisa juga, coba juga Anda lakukan itu. Atau nanti Google Cookies View-nya seperti ini misalkan ya. Nah, seperti ini. Oh, ini nggak bisa ya, sorry. Kayaknya sih nggak ada permasalahannya. Jadi, atau misalkan Google Search, ini juga mungkin ada masalah juga sih. Nah, ini Google Search View-nya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Untuk Firefox bagaimana? Nah, ini untuk Firefox ya, Mozilla ya. Mozilla Chat View Anda bisa coba aja yang untuk di Mozilla Anda ya, seperti itu. Atau Opera yang Safari juga ada ya, seperti ini. Itu untuk mencari ya, seperti ini. Atau research gitu. Yang terakhir Anda cari apa sih sebenarnya tadi? Gitu ya, research engine. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Ya, untuk misalkan kalau kita semua dibuka nih, ini macam-macam. Misalkan saya mau lihat baterai aja nih, baterai aja ada di sini. Anda bisa display di sini, nanti biasanya ada nanti muncul. Ya, nah ini baterai laptop saya nih ada namanya HP karena memang HP ya. Ada juga saya pernah menjumpai dengan aplikasi ini salah satu mahasiswa baterai namanya Sanyo gitu ya. Itu kayak merek pompa air, mungkin dia belinya yang nggak ori gitu. Ketika saya tanya, memang ini udah ganti pak yang nggak ori. Sehingga ketika dicek pakai aplikasi ini mereknya Sanyo, untungnya nggak keluar air ya. Nah, kurang lebih sih seperti kapasitasnya Kak, berapa ini sama bisa kita cek juga ya sebenarnya. Jadi nah, misalkan ini saya mau pakai Bluetooth View ya, Bluetooth View aktivitas akan Bluetooth saya apa aja di dalamnya misalkan ini nanti Anda bisa lihat juga ya, karena nggak semua jadi Anda dicoba kayak gini ya, seperti tadi misalkan Bluetooth view-nya apa, last activity view-nya ngapain tadi misalkan, ngapain aja gitu ya. Nah, ini akan bisa terlihat di sini. Agak lama memang, mungkin Anda nggak lama, ini karena saya di record untuk video ya, untuk bikin tutorial. Nah, ini sampai berapa nih loadingnya ya. Waduh, ini banyak juga ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi tadi kan saya ngambil Nearshop. Nah, ini kedetek juga ya. Kemudian ngambil file-file buat perkuliahan tadi seperti ini. Nah, ini kelihatan kelas activity-nya apa. Jadi ini bagian untuk memforensik juga kan ya. Saya kira
itu ya yang bisa saya sampaikan. Anda bisa coba yang lainnya, silakan. Ya, ini juga saya share di Google Drive saya. Linknya saya share juga di e-learning. Oke. Nah, baik itu yang tadi coba eh, demokan atau berikan tutorialnya. Mungkin Anda bisa mempraktikkan ya. Nanti saya minta ini bagian dari tugas, Anda mempraktikkan, Anda langkah-langkahnya Anda screenshot dan dikirim ya. Nah, itu kurang lebih ya seperti tadi. Ini file-file itu Anda bisa boleh bebas ngambil dari Google Drive saya di link yang telah saya share ya. Silakan itu Nearshop macam silakan diambil. Baik, akhir kata saya kira untuk tutorial kali ini atau praktek kali ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di demo atau tutorial-tutorial tool-tool lainnya ya. Mungkin ada kedepannya ada yang namanya image forensik ya. Nah, ini akan mengasih lebih 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 mengasihkan lagi ini ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.